rambut lo kayak gitu sih? Tahu, aneh. Lo lagi di mana, Rap? Lagi di rumah Wendy nih. Lagi ngapain, Rap? Tahu baru nyampe, nggak ngapa-ngapain, ya gini aja. Coba, Gabut. Rap, itu rambut konsepnya apa, Rap? Coba, Rap, sebelum kita ngobrol. Iya, konsepnya ya pengen beda aja gitu. Dari dulu pengen rambut keriting, tapi nggak kesampaian. Oh gitu. Tapi biar kayak Korea-Korea gitu ya, Rap ya? Enggak sih, nggak ada pikiran ke sana sama sekali. Lo kayak ini tau nggak? Lo tau nggak sih zaman dulu yang permen kaki, yang zaman kita SD tau nggak? Lo tau logonya yang rambutnya kayak strum gitu nggak? Mhm. Lo nggak tau ya? Thanks. Oke. Rap, Oi. kita Itu ngobrol apa kabar kumis? Apa kabar kumis? Kenapa? biar laki aja Kelihatan gitu, Rap. dewasa. Oh, Biar iya kelihatan biar dewasa, mature. soalnya Oh, iya iya iya. anak gue kan mau lahir gitu, biar gue dikira Oh, bapaknya gitu lah. nama udah siap, Rip? Nama udah siap, tapi masih bisa diganti. Gue nggak Pokoknya tahu ini gua kalau Hah? apa apa. Pokoknya gue harus jadi orang pertama yang tahu sama kayak yang waktu itu. Siap, Namanya harus gue duluan yang tahu. Nggak mau tahu. siap. Nanti abis ini langsung gue chat sama lo namanya. Siap, Bentar, Rap, gue ambil minum dulu, Rap. Bentar, Rap. Hmm. Gue haus kalau minum. Oke, this is awkward. Hai, kembali lagi bersama saya, mantan YouTuber dan juga Lo ini yang pengen gue tanya pertama, lo lihat nggak sih yang kemarin gue ngepost di feed? Yang di feed gue, di feed Instagram gue, ada orang yang nanya, Arab masih kaya nggak? Kan lo kan belakangan ini kan kerjaan lo kan nyanyi kan bareng Web iya, Genius kan. manggung. Iya. Terus kan ini gara-gara semenjak si pandemi corona ini lo gimana, Rap, manggungnya, Rap? Ya, begitulah, Rip. Ya, 2M lebih lah hilang, Rip. Serius lo? Iya, Job banyak yang cancel atau lo juga asli. dari promotornya atau dari lo nya juga nggak cancel, nggak nerima Iya, job? dari gue juga, Terus lo ngapain aja selama corona? TikTok. Masih ya main TikTok ya? Iya, TikTok. Nggak ingat Padahal umur gue mah. Padahal sebenarnya sebelum TikTok booming kan dulu lo duluan yang musically yang ini kan, Rap. Kan lo Iya. sering ingat ya sih zaman dulu. Iya, iya. Terus digantikan oleh TikTok, oleh Bowo TikTok. Iya. Semua orang menghujat Bowo TikTok, terus semua orang jadi main TikTok sekarang. Iya, kayak gitu, siklusnya gitu. Tapi 2017 Lo lebih TikTok baru masuk di Indo, mereka pakai gua buat promotnya dulu pertama kali TikTok masuk. lo sekarang lebih nyaman buka Instagram atau buka TikTok, Rap? Twitter. Kenapa? Biar bisa sambat ya? Biar bisa julid aja setiap hari. Apa yang terakhir kali bisa dijulitin apa nih? Bagi-bagi dong gosipnya dong. Oh, lu mau mancing-mancing. Gue terakhir kali yang gue lihat di Twitter, lo berantem sama Tirta. Iya nggak sih? Waktu itu. Itu kenapa sih? Cerita dong dikit dong. Barangkali ada yang nggak ngikutin. Lo kenapa waktu itu? Oh, bukan berantem. Itu gue nyindir pemerintah ngundang 20 selebgram, 20 YouTube sama YouTuber. Oh, bukan, Tapi terus kan awalnya kan si Tirta nyenggol lu di YouTube yang ini loh. Di YouTube-nya si Trans TV. oh iya, TV itu One. setelahnya, itu setelah ketemu. Oh, yang mana duluan sih? Ketemu dulu, iya ketemu dulu baru itu. Oke, lo ketemu dulu ya. Terus berantemnya gimana? Ya enggak, lagi pas ketemu gitu ngobrol apa segala, muji-muji apa segala, tapi pas di TV omongannya beda gitu. Itu kayak Ya. terus dia nyuruhnya jual mobil kan. Terus gue kayak, kan Padahal gue beli sendiri. ya. Gue juga sempet pas Tirta ngomong kayak gitu, gue ngeliat kayak gue tau lo kan. Ini pasti Arab ngamuk nih. gue udah ngamuk pasti Arab ngamuk nih. Ini Ngamuk. abis pasti Arab kesel nih. Terus akhirnya lo ngasih statement itu kan. Yeah. Tapi ya emang ada benernya juga. Poin lo maksud gue kayak, ya kita nggak harus jual mobil juga. Ya gue bisa aja nyumbang tanpa jual mobil, nggak harus jual mobil juga. Iya. Soalnya jadi ke-trigger beberapa orang kan nelan mentah-mentah ya, Rap.
Terus Iya jadi banyak, bukan beberapa beberapa orang deh. beberapa ke trigger sampai ke gue juga komennya Rap, kayak lo jual dong Asli mobil lo dong gitu. Seakan-akan gue nggak nyumbang apa-apa gitu. Lo jual dong mobil lo, pada kayak gitu. Maksud gue kayak gitu. ya gue nggak harus jual mobil juga, masih bisa nyumbang yang lain gitu loh maksudnya. Iya emang makanya itu juga gue agak kurang gitu. Tapi waktu itu kan lo udah sempet janjian sama dia buat melakukan sesuatu kan? Iya, bisa gue males. Gue ngomong aja sama dia, gue males langsung. Akhirnya nggak jadi yang kalian mau bikin apa itu? Agak. Terus yang terakhir apa? Yang lapangan basket itu apa? Oh itu yang apa? Pokoknya gue nonton video di Kompas ya kalau nggak salah. Terus itu banyak orang-orang yang nganggur gitu loh, yang nganggur, yang udah nggak kerja, terus mereka udah nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar kos, terus mereka akhirnya udah tidur di jalan sebulan gitu. Terus gue kayak mereka pas diwawancarain, gue ngeliatin mukanya gitu kan, gue ngeliatin gagatnya orang-orang yang diwawancara gitu. Mereka polos gitu loh, polos kayak ya pekerja aja gitu, polos gitu. Jadi keinget gue yang dulu gitu. Ya. Terus. Gitu, tidur di pinggir jalan gitu, gue kayak, aduh. Ini mas gue kalau gue ngeliat gagat kayak nyolot gitu, kayak belagu gitu, gue kayak males juga gitu. Pas gue liat, aduh, ternyata ada orang-orang yang gak niat jahat nih gitu, langsung gitu. Terus gue kayak, oh ya udah. Akhirnya lo dihubungin sama ini ya, orangnya gubernur Anies. ya, Pak Anies ya? Pertama gue minta sama Bu Sinta dulu buat konekin ke tim gubernur. Akhirnya dikonekin. Mbak Sinta Bubu ya? Iya, terus udah gitu abis dikonekin, terus abis itu nggak lama abis buka puasa gitu Aniesnya telepon. Oke, terus. Ya udah, terus Anies telepon. Selanjutannya gimana? Pak Anies telepon, terus dia bilang kayak ya dia apresiasi tweetnya, suaranya gini. Terus dia karena tweet itu jadi concern yang paling utama katanya gitu. Dijadiin di apa ya? Di apa sih dinaikin gitu levelnya teh. Di follow up. Iya gitu. Terus akhirnya ya udah langsung dikerjain gitu. Terus sekarang lagi gimana? Udah sampai mana? Sekarang di Gor Tanah Abang udah disekat. Terus terakhir info 2 hari lalu itu 9 orang udah masuk. 23 orang dijemput keluarganya. Sebenarnya kalau misalnya lo butuh bantuan, jadi kan kemarin kan gue ngumpulin sumbangan kekumpul 3 miliar kan. Itu baru kepake 1 miliar, masih ada sisa 2 miliar lagi. Nah, buat beli BMW seri berapa? Enggak lah, bukan buat gua. Iya. Jadi sisa 2 miliar. Nah, tadinya gue tuh pengen bikin ini loh, apa namanya, rumah untuk, tadinya kan si tenaga medis kan diusir-usirin kan dari kontrakannya, dari kosannya gitu-gitu kan. Nah, tadinya sempat kepikiran kita kayak bikin hotel kapsul gitu. Gue bareng Kita Bisa kan, jadi kita lagi ngumpulin vendor-vendor nih. Begitu mau bikin yang hotel kapsul gitu, 1 kapsul muat untuk 4 orang, biayanya 75 juta. Cuman gue pikir apa nggak mubazir ya, karena nanti begitu corona. Berapa? 75 juta 1 kapsul gitu. 1 kapsul itu bisa 4 kasur, bisa 4 orang. Lo pernah ke hotel kapsul nggak sih? Iya, pernah. Kemahalan. Tapi itu bikin permanen. Nah, terus pertanyaan kita, begitu nanti corona kelar, itu kan mubazir kan. Terus ada omongan kayak, oh nanti bisa disumbangin ke panti asuhan buat begitu itu kelar. Terus gue kayaknya enggak deh, kayaknya buang-buang uang, gue hold dulu kan. Nah, opsi kedua, bayarin kontrakan orang-orang yang udah mau diusir dari kontrakannya, Rap. Cuman, tapi masalahnya Rip, banyak juga bukan karena masalah finansial juga, tapi karena memang mereka diusir juga karena mereka tenaga medis gitu loh. Nah, itu problem lagi tuh. Cuman gue pikir setelah kita hitung-hitung, kalau misalnya kita bayarin kosan orang atau kontrakan orang, itu kan beda-beda tuh rate-nya. Takutnya ada kecemburuan gitu loh, kayak ada yang dibayarin kontrakannya 2 juta sebulan, ada yang cuma 500.000, maksudnya jadi nggak fair juga kan. Akhirnya gue lagi menimbang-nimbang nih, sisa duit 2M dipakai kemana ya. Lo kalau misalnya ada ide, Rap, atau lo butuh dana dan make sense, gue bisa salurin ke lo sih, Rap, yang lo lagi lakukan. Ada nanti. Orang, Rip, lo inget gak sih, gue tuh chat lo, itu jam 5 pagi, atau jam 4 pagi, gue lupa, itu tuh pas gue nge-tweet. Jadi gue tuh udah langsung connect ke lo gitu loh. Oh ya, gue mau ajak Arif buat patungan lah, gitu. Lo tuh salah chat. Nomor yang lo chat itu yang jarang gue pakai. Lo harusnya chat ke satu lagi, nomor yang gue kasih kemarin. Oh, iya. Ntar kabarin deh, abis ini gue chat deh. Oke. Udah, kita ngobrolinnya jangan yang bener-bener. Berat ngobrolinnya ya.
Yang sampah-sampah aja dong, Rap. Gosip dong. Gosip apa ya? Ini dong, prank. Lo tau kan yang lagi prank sampah itu? Kenapa? Gimana menurut lo? Sampah mati aja udah. Kan lo dulu kan kayak gitu juga kan pas lagi zaman jadi YouTuber. Enggak seanjing itu sih, Rip. Wah, lu enggak gitu, Rip. Wah, lo bukannya dulu musuh bangsa ya dulu ya, public enemy ya? Gue cuma mulut gue doang brengsek, otak gue nggak tolol gitu loh. Otak gue nggak tolol gitu. Lo gimana, Rap? Menurut pendapat lo yang kemarin itu, Rap? Sebagai YouTuber senior, Rap? Dulu tuh dia udah pernah bikin, lo kenal? Enggak, gue nggak kenal. Dia pernah bikin yang nawar PSK, sorry ya, nggak apa-apa ya, nawar PSK. Terus PSK-nya dihina-hina gitu loh, di kamera gitu loh, kayak ya dihina fisik, terus dibilang murahan, bla bla bla. Itu gue demi gue marah banget. Videonya ada? Ada di tweet gue, ntar gue copy Twitter gue. Ini kapan? Kejadiannya kapan yang PSK? 2019. Lo taunya baru gara-gara ini rame atau lo udah tau dari Enggak. Nah, itu di saat yang video PSK itu gue langsung udah marah banget, terus gue chat, gue DM, gue tegur. Gue tegur, gue bilang lu salah gini apa segala. Dia minta maaf. Terus dia minta maaf. Terus itu DM-nya juga gue taruh di Twitter semua. Udah dia bilang dia minta second chance apa segala. Ya udah gue kasih. Ya udah maksudnya kayak ya udah maksudnya kalau lu butuh tanya-tanya juga tanya gue gitu, maksud gue gitu kan. Terus abis itu gue di-block. Itu videonya tapi diturunin nggak sama dia? Atau dibiarin sama dia? Awalnya setelah gue tegur, diturunin. Abis gue tegur, terus gue di-block sama si anjing. Abis itu di-re-upload, terus dia bikin part 2 si bangsa. Emang anak anjing aja. Oh, berarti emang dari dulu deh kayak gitu dia? Iya, emang palanya mesti dipaku. Emang udah nggak ada obatnya, kayak corona. Dia tuh berapa sih subscribersnya? Gue nggak ngeliatin loh. Rame nggak sih yang nonton videonya? Channel pertama setahu gue udah di take down. Channel kedua di 88.000. 88 atau 81. Lo tapi masih ikutin nggak sih, Rap, YouTube? Kagak. Sekarang video-video? Kagak. Itu bener-bener ada di Twitter aja semuanya. Pas gue liat di Twitter, si anjing lagi. Aduh. YouTube. Kan YouTube lo yang dulu kan lo kasih ke yang panti asuhan itu kan ya? Panti apa sih lo ngasih kemarin? Bukan itu yayasan rumah sakit jantung apa? Rumahnya. Oh iya, rumahnya. Sakit. Itu gimana jadinya diapain YouTube ya? Ya dijalanin aja untuk konten-kontennya mereka. Masih jalan nggak videonya? Masih jalan nggak kontennya? Mereka masih bikin video nggak? Masih. Kalau nggak kita jadiin YouTuber, kita jadiin YouTube uploader, re-uploader aja. Oke, itu kan tadi kan cuan kedua kan yang pertama kan gue minta pendapat lo sama yang prank sampah ya. Yang kedua, tanggapan Reza Arab Octavian tentang re-uploader yang mendatangkan uang. Re-uploader yang mendatangkan uang. Kan soalnya kemarin di Twitter lagi rame itu. Jadi selebgram itu ngamuk-ngamuk gara-gara ada akun Instagram, gue lupa username-nya apa, yang kerjaannya itu nge-capture tweet orang, tweet selebgram atau tweet siapapun, di-upload di Instagramnya, dipilih thread yang bagus-bagus. Terus kan itu kan jadi rame itu, followernya sampai jutaan tuh. Terus orang nge-follow dia paid promote di situ. Nah, selebgram kemarin ngamuk-ngamuk. Menurut Reza Arab Octavian, gimana tuh, Rap? Menurut lo, Rap? Lo nggak mungkin nggak tahu. Lo jam berapa nggak tahu lo? Gue tahu sih, cuman gue punya pandangan yang berbeda gitu loh. Gue gue ngerti dari sisi orang-orang yang nge-tweet itu, terus tweetnya dijadiin bahan untuk post orang lain gitu kan. Gue ngerti dari sisi itu. Tapi di sisi lain, si anjing-anjing itu pinter, cok, gitu loh. mereka tuh bisa lihat peluang gitu loh, yang nggak dilihat sama mereka ini gitu loh. Gitu, jadi gue agak kayak. Jadi menurut lo itu seleb tweetnya aja yang butthurt, harusnya nggak apa-apa tweetnya di capture, menurut lo kayak gitu? Gini, kalau bentuknya karya, gini, pasti kalau gue bilang kayak gini akan ada yang butthurt juga, karena mereka akan bilang, gue juga nge-tweet kan bercanda kan mikir pakai otak, abis itu gue nge-tweet itu juga effort gue ngelucu gini-gini kan. Iya,
but still buat gua ini pandangan gua pribadi ya, terserah mau salahin atau enggak ya. Buat gua it's just a tweet. Malah menurut gua akan jadiin itu kayak apa ya, kayak kayak etalase gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ya udah win-win aja gitu, lu dipromo terus nama lu ada gitu, ada dan lu semakin banyak dikenal orang, ya udah gitu. Urusan dia pet promote apa segala, ya itu mah pinter-pinternya dia aja. Berarti nggak apa-apa. Kayak gue nih, gue tembak. Berarti misalnya nih ya. Gue sih nggak apa-apa. Oke, gue balikin ya. Misalnya lo main game, terus gue screen record pas lo lagi main game. Gue upload potongan-potongannya di Instagram, di YouTube, terus gue dapet duit dari situ, lo kesel nggak? It's okay, itu rezeki lo buat gue. Lo nggak ngerasa, tapi kan gue yang capek bikin konten, lo nggak ngerasa kayak gitu? Lo tujuan lu bikin itu apa? Tujuan gue ngehibur. Kalau tujuan gue sampai ke orang, walaupun di akun lain atau gimana, ya gue seneng gitu loh. Dan itu udah banyak banget gue dari dulu. Udah banyak banget. Nggak, maksudnya kalau gue mau kayak marah-marah, itu udah dari lama banget gitu loh buat gue gitu. Jadi what's wrong with that? Berarti dengan kata lain, menurut lo seleb-tweet itu doang yang bad heart? Bukan bad heart, tapi mungkin beda cara berpikir, dan mereka mungkin menganggap itu tuh deep banget gitu. Padahal kalau dilihat dari sisi lain, itu tuh bisa jadi alat marketing mereka juga gitu loh. Dan ketika tweet lu di capture sama orang dan kesebar kemana-mana, nama lu juga semakin banyak dikenal orang. Nah disitulah lu harus manfaatin momennya. Buat gue itu sama kayak gue dulu gitu loh. Itu dulu ketika video gue viral sampai Malaysia, sampai Singapura apa segala, ya gue manfaatin wave-nya. Terus ya gue buat jadiin advantage buat gue. Urusan mereka mau anti pet promote, ya itu pinter-pinter mereka nggak sih? Gimana ya? Gue tuh udah ngerjain karya, udah banyak, gue tuh udah mempekerjakan karyawan ya, dan nih, terus dia udah nggak tahu nih logika gue nih bener apa salah nih, terus dia di luar kerja sama gue, dia nyari duit lain, ya nggak apa-apa tuh lah, kerjaan nggak apa-apa. Iya sama sih, maksudnya karyawan yang kerja sama gue juga terima endorsean gue, ya silakan, itu gue nggak bakal ngelarang juga. Cuman oke lah, itu kan tweet ya, itu tweet di capture. Nah kemarin ada yang level lebih tinggi lagi nih. Kemarin ada yang komplain stand up komika. Gara-gara video stand up mereka di re-upload. Cuman kan kalau misalnya kayak Panji tuh, dia statementnya jelas tuh. Menurut dia kayak, lo jangan kayak gitulah, itu kan mereka capek bikin materi. Kenapa lo re-upload? Lo dapat uang dari situ. Nah, bedanya apa, Rap? Yang tweet sama yang video stand up? Bedanya apa sama gue bikin video gaming dan ngedit effortnya? Ya tapi kan mereka bikin konten materi, bikin beat-beat, ngelawak kan capek, Rap, dan susah. Sama, gue juga ngedit capek. Jadi menurut lo itu stand up comedian juga mereka lebay, apa gimana? Kagak, gue gak pernah bilang semua mereka semua yang itu, mereka punya haknya masing-masing. Gue tuh orang yang beda cara berpikir aja sama mereka gitu. Jadi ketika gue ngeliat case itu, terus gue pelajarin, terus gue liatin, gue rasain, terus gue reflect sama diri gue tidak merasa seperti itu, gue tidak merasa butthurt, gue tidak merasa sakit hati karena mereka terkenal, terus akhirnya mereka banyak followersnya, terus mereka paid promote karena pakai video gue nggak merasa kayak gitu. Gue cuma beda cara berpikir aja gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat juga yang di video reuploader yang stand up comedy itu kan juga sebenarnya ada kreditnya juga nggak sih, kayak ini misalnya Ernest Prakasa materi ini gitu kan, maksudnya itu kan ada namanya juga kan. Berarti emang menurut lo nggak apa-apa kalau misalnya si reuploader itu nge-upload dan mereka dapat paid promote dari situ? Duh, gue it's kind of hard untuk pertanyaan bener atau salah di internet. Gue agak bias gitu loh, kayak bias gitu. Gue juga jawabnya juga bias gitu, bingung. Dibilang mereka capek bikin materinya, ya gue ngerti capek gitu. Tapi di sisi lain, lu dipromot sama lu dipublikasikan secara luas lagi di akun lain, terus akun itu terima endorse gitu. Berarti lu kan sakitnya di part itu tuh, gitu kan? Iya. Ngapain lu terima endorse gitu maksudnya? Nah, kalau gue mah nggak apa-apa gitu.
Kalau gue nggak apa-apa, jadi gue nggak bisa, gue nggak tahu, itu cuma cara berpikir gue yang berbeda aja dari orang. Atau mungkin karena ini kali ya, Rap. Karena udah kelamaan di lockdown, kita di rumah, udah stres, baca berita negatif mulu, semuanya jadi masalah kali ya. Iya. Lo stres nggak sih di rumah? Udah lewatin tahap itu sih gue. Sekarang udah kayak ya udah gitu. Lo bener-bener di rumah, stay di rumah doang, atau lo masih keluar-keluar? Ini baru keluar. Gue keluar selama 2 bulan ini keluar cuma 3 kali. 2 ke minimarket, 1 ke ini sekarang. Berarti lo bener-bener di rumah? Terus lo stres nggak di rumah, Rap? Ya udah lewatin tahap itu, udah stres, terus udah nyantai lagi, udah kayak oh ya udah gitu. Ngapain aja biasanya lo di rumah, Rap? TikTok, nonton anime, nonton film, main game, live stream. Nah, ini bikin lagu. Bahasannya. Oh, lo bikin lagu baru? Yang kemarin pada baru rilis kan sebelum corona kan? Iya, Lati. Lo baru rilis terus corona kan? Iya. Ya, viral tapi gue lihat bareng sama ini ya, Ramen Girl ya. Hah, bukan itu maksudnya itu yang produksi, yang produksinya bareng kan? Itu beda. Itu lagu gue pribadi. Kalau lagu Virginius beda, Lati. Oh, oke. Nah, Rap, ini bahasannya lebih random lagi nih, Rap. Oke. Kemarin itu lagi ramai banget kan yang bahas konspirasian, Rap. lo gimana, Rap? Gue pengen dengar dari lo nih kan, lagi ramai kemarin Tirta, Jering. Gue pengen dengar Reza Arab Octavian menanggapi tentang konspirasi, gimana, Rap? Apakah lo percaya bumi ini bentuknya seperti dinosaurus atau gimana? Gue benci lu banget, Rap. Coba, Rap. Kan soalnya orang-orang kayak keren gitu loh, Rap. Kayak orang-orang lagi ngobrolin konspirasi, terus sinyalnya hilang, suaranya hilang gitu. Gue pengen tes juga, siapa tahu suara kita hilang kan di sini kan. Kemana belum bayar kuota? Tolong. Ayo dong. Menurut lo konspirasi gimana, Rap? Menurut lo yang mana? Kan Jering bilang ya, gue nggak tahu, gue nggak ngikutin full ya, tapi yang gue tangkap intinya dia bilang corona ini berlebihan lah, kita nggak usah takut sama corona, ini konspirasi elit global bla 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 apalah, Sunda Empire kali. menurut lo gimana, Rap? Pip, dari semua bahasan kita ini gue paling gatel. Sorry. Kenapa? Kenapa? Ini ya dari semua bahasan ini gue paling gatel. Gimana? Gue spill, Rap. Katain aja, Rap, nggak apa-apa. Paling abis ini lo berantem sama mereka. Oh God. Apa ya? Gini. Okay. Aduh. Gue pakai bahasa sekasar bukan kasar maksudnya esin gue itu ya. Bahasa boleh. Nyata-nyatanya ya. Oke. Nggak apa-apa, teori konspirasi ada tuh untuk dinikmatin, and it's okay gitu loh. Tapi kalau lu sampai dalemin, sampai percaya, sampai dalam, sampai dirasain, sampai segitunya, sampai lu buangin waktu lu 24/7 cuma buat nyari tahu keberadaan elit global. Lu mending makan Indomie ya. Lu bingung. Oke, bentar. Halo, beli Jering, gue nggak ikutan nih beli Jering, ini alamat rumah Arab di Jakarta Utara. Ya, Arab, kita udah nggak usah ikut-ikutan, Arab. Kita ngobrolin yang lain, Arab. Enggak, tapi itu harus diluruskan, Beb. Maksud gue itu tuh suara dia tuh banyak yang denger, dan itu tuh nggak baik gitu loh. Buat ya udah gitu, kalau lu merasa itu tidak berbahaya, sok sendiri weh gitu. Gerak sendiri aja sana gitu, datang gitu ke Wisma Kemayoran gitu, udah nggak usah pakai masker, nggak usah bawa hand sanitizer gitu, ngapain gitu, hirup sok hirup, abis itu ngapain coba, bingung aing teh. Tapi nyuruh teriak-teriak gitu, nyuruh orang ke jalan, mau ngapain di jalan, duit nggak ada anjing. Ngapain coba di jalan, kan jalan butuh duit, ntar kena tilang 500.000 gimana. Gitu loh, nyuruh orang ya, mana weh sendiri udah kumpulin satu di grup WhatsApp gitu, kumpulin 100 orang jalan sok aing liatin gitu. Bingung
Jadi Bingung. lo nggak percaya teori konspirasi, Rap? Iya, dia nikmatin aja, Rip, lucu-lucuan aja, nikmatin aja gitu. Kalau misalnya emang itu bener juga sekalipun ya udah gitu. Oh, besok aku tetap bikin TikTok gitu. Yang penting TikTokan aja ya. Iya, apa bedanya? Mau elit global ada gitu ngatur gitu, terus nembakin chip ke badan gue nih. Ada microchip di sini. Aduh, apa nih? Anjing. Aduh, wah microchip gitu. Terus ya udah terus apa? Ya udah besok lo gue tetap bikin TikTok gitu, terus tetap manggung gitu, sama aja. Jadi lo tidak berpengaruh ya. Lo tuh biasanya kalau misalnya kayak ada berita yang kayak gitu-gitu, Rap, lo tahu pertama beritanya dari mana, Rap? Twitter. Semuanya berita lo taunya dari Twitter. Berita paling random yang lo baca di Twitter 2 bulan belakangan ini apa, Rap? Berita yang lo sampai geleng-geleng kepala banget. Ya itu yang prank si anjing itu, goblok itu satu. Oh, itu tetap masih kasta tertinggi yang paling random menurut lo. Nah, aduh, suntik tetanus saya udah. Nggak ada ampun gue, udah. Gemes banget gue, udah nggak bisa gue ampunin deh. Terus yang random lagi, jadi hari ini tuh, aduh agak melo dikit ya. Jadi hari ini kan Didi Kempot kan baru meninggal kan. Oke. Terus tadi tiba-tiba ada satu video, ada bapak-bapak duduk di lantai nangis. Dan gue baca bawahnya, itu tuh dia nangisin Didi Kempot. Dan banyak orang ngelilingin dia, nyamperin dia, videoin bapak itu nangis sendirian di tengah-tengah. Gue liat fotonya sih yang kayak di luar rumah sakit gitu, terus mereka ngelingkarin gitu kan. Iya, terus videoin bapak-bapak itu, gue kayak, oh my god, ini nggak ada yang lebih gila dari ini gitu. Gue pengen tahu dah apa yang lebih gila dari ini sih gitu. Iya. Sinting buat gue. Gue sih sedih ya, maksudnya kenapa banyak orang orang baik yang pergi ya tahun ini ya. Ya makanya jangan bayar, Rip. gitu ya konsep lo kayak gitu ya. Enggak nih. Hai Wendy. Ini Wendy. Wen. Pasti belum mandi nih, nggak mau nongol nih. Pasti belum mandi. Berani? Hai. Rap, ada yang nanya loh di kolom komen, Rap, kan lo udah ngelamar Ciwen. Kapan? Ya harusnya November, tapi kayaknya mundur kayaknya. Oh, alasan lo pasti jadiin corona alasan lo kan. Enggak ada corona juga lo cari alasan lain kan. Udah booking. Udah booking gue, udah bayar DP, udah segala. Wen, lo yakin dia udah booking? Coba kwitansi. Ada enggak? Udah, sumpah. Gue yang bookingin. Bukti transfer semua gue yang kasih. Aman. Dekor, makanan semua udah aman. Cuma nggak tahu dah nih. Lagi corona. Lo bisa banget lo Rap, ngulur-ngulur. Ntar abis corona kelar alasan lo apa lagi? Iya, nggak tahu, semoga aja ada virus lain. Wah, tapi jangan gitu. Bercanda tolol. Jangan gitu dong, ntar kita nggak keluar rumah. Rap. Lanjut. Yang lebih serius lagi nih, Rap. Gue selalu penasaran dengan cara lo berpikir, Rap. Apa menurut lo pendapat lo tentang narapidana yang dikeluarkan dari penjara, Rap? Man, that's stupid. Ya nggak tahu ya kenapa dikeluarin ya, untuk apa ya, habis itu dimasukin lagi cenah. Kenapa ya? Gimana? Menurut lo gimana? Bentar. Iya. Itu tadi si Nesi, bentar. Intermezzo bentar. Si Nesi kesel banget gue nanya lo kapan nikah gara-gara gue suka ngisengin dia. Tau gak sih? Gue kayak tetangga julid gitu kalau ketemu Nesi, kapan nikah gitu, minta digampar banget kan. Emang enak dia udah married ya, udah nggak ada beban. Enggak, gue tahu ditanya gitu nyebelin banget, gue tahu banget. Cuman khusus Nesi, gue sengaja biar Nesi kesel. Gue nggak pernah. Iya, gue nggak pernah nanya gue gitu. Juga. Iya, gue nggak pernah nanya gitu ke orang lain kecuali Nesi. Ya kalau lo ya nggak apa-apa, sekalian kan kalau nanya. Lu Nesi minta digampar katanya. Rap, lanjut Rap. Lanjut. Tadi Napi gimana, Rap?
ya kenapa dikeluarin, bukannya kalau dikeluarin resikonya makin gede ya, kan mereka di dalam tuh, ya udah jangan dikasih besuk aja gitu kan, udah di dalam sana aja gitu, ya udah biar aman gitu loh. Kalau mikirin kesehatan mereka kenapa gua andai kata kena pun ya udah akhirnya mereka kan dikarantina di dalam situ, ya, sama aja kan di karantina juga kan. Jadi gue tidak mengerti konsep dikeluarin kenapa itu sih, gue tidak mengerti. Ini kalau misalnya lo jadi presiden khusus tahun ini di Indonesia, lo dapat privilege. Oke Rap, lo jadi presiden tahun ini Rap, sampai corona kelar gitu. Coba sebutkan 5 kebijakan yang akan lo ambil selama corona Rap. Lockdown yakin lo? Lockdown yakin. Lockdown yang keluar penjara langsung. Ya oke. Kagak ada denda. Oke, lo lockdown terus yang pekerja harian gimana nggak dapat uang? Gua kasih duit. Dari mana duitnya? Itu termasuk ya dari negara lah, dari pajak mereka lah, lu. Lu baru bayar pajak kemarin, SPT sedih banget, nggak diundurin cuma 1 bulan doang. Udah lewat tanggalnya, udah lewat tanggalnya. Berarti udah nggak tahu. Bentar gue cek rekening gue. Oke, yang pertama lo lockdown kalau lo jadi presiden nih. Yang kedua semua keuangan, maksudnya keuangan yang dipunya negara difokusin ke kesehatan dulu, tenaga medis sama untuk corona inilah, habis-habisan semuanya sama ekonomi. Gitu. Berarti ibu kota baru lo cancel dulu. Ya iyalah. Penting gila pindah dulu. Tapi kan investor udah masuk. Gimana dong kalau investornya pada yang ngomel-ngomel? Darap lo main TikTok ya? Lebih mikirin investor ngomel apa rakyat yang marah, gue nggak ngerti gue. Itu kan ada itu ya, ada yang penting mana yang enggak gitu kan. Gitu. Dipertimbangin gitu kalau gue teh. Oke, jika Arab menjadi presiden, yang pertama Arab akan melockdown Indonesia, yang kedua Arab akan memfokuskan semua uang untuk corona, yang ketiga tentang medis. Terus yang ketiga berapa sih, 5 ya? 5. Ya lo kira jadi presiden gampang, banyak kerjaannya. Terus abis corona transportasi digratisin dulu. Transportasi umum. Supaya perekonomian rakyatnya membaik dulu lah gitu loh. Biar bisa nabung dulu. Setelah corona, biar bisa nabung dulu gitu. Setelah corona transportasi lo gratisin. Iya, misalnya sebulan atau sampai 3 bulan, sebulan lah, 2 bulan. Ya, segitu. Oke. Transportasi umum ya. Oke, yang keempat. Anak siapa itu? Anak siapa itu berdua di belakang, Ponakan Wendy. Masa anak gue? Udah gede aja. Oke. Yang keempat, Rap. Terus yang keempat. Ya, gue semi setuju sama pariwisata sih. Pariwisata harus digenjot juga gitu. Lo genjot pariwisata kan orang habis corona nggak punya duit lagi. Mau liburan kayak gimana? Boro-boro mau liburan. Iya kan orang luar dulu yang udah selesai duluan, yang udah sembuh duluan, yang ke sini. Bukan kita yang domestik wisata gitu loh. Oh, berarti lo mau mengeruk uang asing nih? Iya, bisa ya gitu. Oke, yang terakhir, Rap, Terakhir, kasih penghargaan sebesar-besarnya, setinggi-tingginya untuk tenaga medis yang wafat dan juga yang selamat sampai corona ini selesai. Penghargaan doang, nggak kasih duit? Ya itu bonusnya juga dong. Rumah atau enggak duit. Penghargaan sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya. Dana dari mana lo beliin rumah tenaga medis? Ada berapa ribu orang itu? Ya, itu urusan nanti dah. Urusan menteri gue lah. Kenapa urusan gue? Kan kebijakan gue. Oke. Urusan menteri gue lah. Wendy mana tadi? Wendy mana? Panggil. Si Wen, gue baca berita di luar negeri kayak di Amerika, di Italia gitu yang lockdown. Suami istri banyak yang cerai gara-gara kelamaan di rumah bareng. Lo baca beritanya? Lo sempat baca beritanya nggak? Nggak ya?
Lo, juga banyak yang kayak rumah tangganya emang agak goyang gara-gara itu. nah, kalian gimana, Wen? Selama corona kalian gimana? Apa? Enggak serumah, kan enggak serumah. Ini bang hari ini dia datang ke rumah gue. Ya. Oh gitu. Terus kalian bener-bener nggak ketemu sama sekali dari kemarin? Enggak. Lo yakin Wen Arab di rumah dia sendiri, Wen? Gue ada CCTV, tenang. Kamar dia semuanya satu rumah, CCTV di HP gue. Oh, jadi lo sebutin itu, Rap? Ya tuh karena Rumah lo semuanya di CCTV-in sama Wendy, Rap? enggak juga. Maksud gue CCTV sebenarnya cuma buat ngeliat anjing gue doang. Segitu Iya, doang, Rap? anjingnya, Rip. Rap, segitu doang lo, Rap? Siapa, Rip? Bang, Rip, gimana sama Tipang? Si Tipang kan lagi hamil ya, jadi dia kerjanya tidur. Jadi ya udah gue nonton drama Korea. Oh, jadi aman ya? Aman, dia tidur mulu soalnya kayak anak bayi. Tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Enak banget. Jadi kan sabar Eh. hamil. Apa? Enggak. Rap, lo denger kan, Rap? Iya. Nesi, lo jangan ketawa-ketawa, Nesi. Kamu pencitraan tuh kalau lagi live, giliran nggak live di kamu mulu. Apa nggak denger gue, dia ngomong apa sih? Dia ngomong apa enggak denger. Enggak, udah. Oh, Arab minta pengen punya anak mulu. Iya, pengen punya anak dulu aja. Urusan sosmed urusan gua, ntar gua bilang. Sosmed mah urusan gua, nggak usah pusing lu. Gua udah ngomong gitu, nggak mau, nggak berani si bego. Rap, buka ini, Rap. Kita buka komen-komen yang kemarin udah nanya ya. Ini kalian kalau misalnya yang mau nanya di komen ini juga nggak apa-apa nih, di komen Instagram. Bentar, gue ketikin dulu deh. Dulu. Ayo yang mau nanya silakan. Banyak yang ketawa. Iya, gue bilang nggak apa-apa, punya anak dulu aja. Rap, cara ngepin komen gimana sih, Rap? Ya pencet komen lu lah. Terus? Ini bapak-bapak gabut. Astaga, ya lu pencet nama lu, itu ada bisa pin komen. Nah, sudahlah. Ntar kepin dia sendiri. Oh iya. Oh gitu caranya. Oke, kita pilih ya, Rap. Ini katanya ini ya, cewek lo kan lagi suka boneka-boneka creepy itu apaan sih? Boneka apaan sih? Nggak tahu, Rip, ini Rip ada di sebelah gua, Rip, anjing. Apaan sih? Boneka apaan sih? Iyo, apaan itu, Ngapain punya gituan? Taruh situ, makasih. Wen, lo ngapain, Wen? Nggak tahu, Rip, gue capek banget, Rip. Apaan itu, biar apaan? Ya gini aja, Rip, dia, Rip. Wen, itu buat apaan? Nah, Rip. Ya buat dia piara, Rip. Udah berapa lama dia kayak gitu? Ini yang pertama. Terus lo mau nggak mau lo jadi suka juga? Ya dari takut sampai gua ajak ngobrol akhirnya. Beli di mana lagi gituan? Lihat, Rap. Yang Anabel, lihat dong. Lihat mukanya dong yang Anabel dong. Aduh. Oke, Rap. Singkirkan, Rap. Ya, oke, Rip. Tapi Wendy, ini deh. Mau tanya Wendy dulu nih. Wen, lo kenapa suka boneka gituan? Tanyain, Rap. Kenapa dia, Rap? Wendy di luar, ntar. Lagi di luar deh. Lo nggak tahu kenapa dia suka gituan? Emang dia sakit aja, Rip. Emang dia sakit aja, dah. Oke. Rap. Ini kan yang nanya banyak nih. Coba nih ya. Lo mau yang serius atau yang santai? Bebas. Ramadan Santoso, motor yang uang parkir sampai 10 juta kemana? Itu motor butut lo yang dulu ya, Rap ya? Mana motornya sekarang? Tuh, masih di parkiran. Di parkiran yang apartemen itu? Nggak lo ambil? Nggak gua ambil. Emang harus bayar 10 jutanya itu? Iya, dulu 10 juta, bro. 3 tahun lalu, berarti sekarang berapa? Dia nggak mau, Rap, bayar apa gitu? 40 kali, tahu.
Tahu lah, Rip, bingung. Lo ngapain motornya? Lo tinggalin di situ? Ya lupa, Rip. Awalnya lupa karena udah punya mobil, lupa kalau udah punya motor. Mana ya? Gue bilang, perasaan gue kayak punya sesuatu gitu. itu di apartemen Medit ya yang dulu ya? Iya, yang dulu. Oh, lo di rumah itu sekarang sama siapa, Rap? Di rumah lo yang sama anjing-anjing lo itu sekarang sama siapa? Gua, asisten pribadi gua, ART sama Kennel Boy yang ngurusin anjing gua. Lo masih main gak sih sama Niko gitu-gitu? Niko udah jarang ketemu kan, lagi corona lagi nih. Lo berantem nggak? Masih ngobrol. Lo kan hobi banget berantem sama teman-teman lo. Sama lu enggak? Lo masih main sama lu kagak? Masih. Kemarin baru gua collab-in video dia lucu di Twitter. Ntar gua kasih. Tuh. Rendiat Maja nanya tuh, Rap, lo lebih seneng dibilang influencer atau pengusaha, Rap? Tuh. Dia sampai lupa lo penyanyi, Rap. Saking jeleknya suara lo, Rap. Tahu lah, dibilang Arab aja udah, lu kenal gue sebagai gue aja udah, nggak usah senang gak apa-apa lah. Karena sempat bikin kafe yang sama Kaesang kan ya? Masih ada. Itu gimana kabarnya? Tutup lah. Ini masih ada. Itu yang itu ya, kafe warnet ya? Kafe gimana lo apain bisnis lo sekarang lagi lo apain? Ya tutup semua, Rip. E-sport aja lagi bingung mau ngapain. Semua mau susah. Semuanya berarti nggak bisa ngapa-ngapain ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma pakai duit tabungan gue. Luckily ada tabungan. Kita ada tabungan. Untungnya kita pintar nabung gitu. Terus ya lagi pakai kayak Wendy juga awal stres, awal apa sih, karantin gitu, stres ya awal karantina. Dia kayak nggak ada pemasukan gini-gini apa segala. Biasa dia keluar terus dia ngeliat gue nggak ada pemasukan, maksudnya bukan nggak ada pemasukan sih, kayak nggak manggung gitu kan. Terus dia stres gitu. Cuman ya gue bilang ya ini saatnya memang waktunya tabungan itu digunakan, gue bilang gitu. Gue kasih pengertian gitu ke dia. Kalau nggak buat apa kita nabung gitu, emang buat saat-saat kayak gini, gue bilang gitu. Gue bingung deh, kan lo punya e-sports ya, yang apa namanya, Rap? Morph. MORPH. Nah itu yang lo gabung sama yang sama Mbak Sinta itu apa sih? Bedanya apa sih? Bedanya apa maksudnya? Si Morph itu emang yang bareng yang grupnya yang sama Mbak Sinta itu ya? Iya. Iya, Morph. Oh, terus yang klub-klub lo itu gimana? Yang klub lo yang di Surabaya atau di mana itu? Udah kagak. Cabut. Udah cabut dari situ? Udah cabut. Klub masih buka nggak sih? Corona kayak gini, gue nggak tahu. Enggak lah. Tutup semua? Tutup semua. Terus itu fuckboy pada kemana? Hah? Fuckboy pada kemana? Tinder. Tinder sama TikTok. Lo nih, Rap, abis Corona kelar nih, tempat pertama yang mau lo datangi kemana, Rap? Ini pertanyaan standar untuk semua orang, Rap. Gua rasa gue sama lu kurang lebih akan sama. Apa? Gue mau ke Nano Massage. Apa itu? Apaan Nano Massage? Massage. Nano. Refleksi sampai satu badan. Oh, iya. Kayak 5 star gitu. Ya gue mau massage banget, man. Fuck. Yakin? Gue pengen banget massage-nya. Massage-nya yang itu, yakin? Iya, orang emas. Biasanya lo ke Magnolia. Ada. Wendy nggak ada kan? Tipa nggak ada soalnya. Nggak ada. Ini jangan sampai ada. Kalau yang jalan-jalan lo mau kemana? Jalan-jalan nggak ada sih. Nggak suka jalan-jalan juga sih gue. Gue apa ya? Kayaknya di saat-saat kayak gini baru gue merasa beruntung. Biaya hidup gue itu rendah banget karena emang gue nggak suka beli aneh-aneh kan. Jadi kayak ya udah gue bisa makan apa aja dan nggak suka belanja fashion atau apa gitu loh. Paling jajan gue tuh cuman mobil doang, udah benar cuman itu karena hobi kan. Tapi kan gue tahu diri juga lagi kayak gini ya nggak beli mobil juga. Cuman denger gak kalian? Ya gue tuh biaya hidup gue rendah gitu, makan gue juga rendah. Paling gue jajan cuma jajan mobil gitu. Bukan. Maksudnya jajan perintilan. Ini orang bukan elit global loh. Lewatin dulu Arif. Jadi tahapnya tuh gue nih, gue dulu lewatin tuh. Nah, tembusnya Arif tuh. Lewatin Arif. Nah, baru nih Raffi Ahmad tuh. Baru tuh elit global emang masih jauh.
Jangan dipikirin, Bos. Kagak nyampe. Bukan. Maksud gue poinnya bukan itu. Bukan itu. Kan gue belum kelar ngomongnya, kan masih bridgingnya dulu. Oh iya. Maksud gue ini loh, kan pengikut lo kan banyak. Ada Keanu. No. Bet. No, bapak lu lihat, no. Goblok lu. Gitu. Mana sih Keanu nggak muncul, habis kuota lu nih. Ada di atas. Kagak ada, di Tambun sinyal susah nih Keanu nih. Mana mungkin habis, Rip. Duitnya banyak banget dia. Iya lah, sumpah sih Keanu duitnya banyak banget. Dia kan minta, jadi kemarin kan Keanu nelfon gue kan. Bang Arif, temenin gue nyari mobil dong, katanya kayak gitu kan. Terus, oh boleh, lo mau nyari mobil yang kayak gimana? Yang mahal bang, katanya kayak gitu kan. Terus, oh siap. terus kata, oh oke. Ini sebelum corona ya, pas beberapa bulan yang lalu. Terus ya udah gue cariin mobil kan. Budgetnya berapa emang, biar gue coba keker dulu nih. Ya maksimal nggak usah mahal-mahal banget deh, maksimal 400-500 juta katanya kayak gitu kan. Terus ya udah gue cariin dong mobil yang harganya 0,5 M kan. Begitu gue kirim-kirimin ke Keanu, terus dia balas kan, enggak kurang mahal. Ya udah deh bang, budget gue 1 M, gak deh. Banyak banget duitnya Keanu. Gaya lu. No, bentar lagi jadi elit global loh, Nu. Gila Keanu. Ini tau gak sih si Keanu mengingatkan gue pas zaman lu dulu deh. Kenapa? Sama Baca aja anjingnya sama. terus kemarin kan gue live sama Keanu kan, terus gue nanya, Nu gimana Nu, jadi beli mobil nggak? Enggak bang, gue udah beli tanah di Bekasi kata gitu. Anjir, gaya banget tuh. Keanu, Mane mau jadi apa? Mau jadi landlord. No, sumbangin Nu duit lo Nu. Tahu. Gue jadi lupa. Tadi kan gue lagi nanya ke lo. Kan gue tahu lo juga, soalnya lo kan pengeluaran lo juga nggak besar, karena lo kan juga nggak fancy lah. Lo bisa makan pinggir jalan segala macem kan, nggak suka beli barang aneh-aneh kan. Ya kecuali lo suka beli barang game-game lo, itu lo ngabisin duitnya luar biasa. Beli barang nggak penting kayak lo sempet beli pedang kan, pedang katana kan. Iya, dan ini kalung. Gue nggak tahu lo beli pedang katana buat apa. Lo pasti udah lupa punya pedang-pedang gitu kan? Masih ada di rumah. Ini lo berarti apa nih Rap, yang bisa bikin lo ngerem barang-barang nggak penting tadi Rap? Karena banyak juga nih orang-orang yang di rumah malah tangannya itu jadi gatel pengen belanja gara-gara nggak ada kerjaan lagi ngapa-ngapain. Terus di Instagram orang jualan A, B, C. Lo tipikal yang gampang terpengaruh atau bisa nahan? Bukan gampang nahan. Gue dipaksa ditahan. Sama Wendy. Jadi tapi kalau nggak ada Wendy berarti lo belanja? Iya, tapi kayak lu sih belanjanya mungkin gue beli mobil mungkin. Rit, jangan gitu. Gue tahun ini udah nggak ada jajan lagi loh. Gue berhemat loh. Jangan gue kusut. tapi ini Rap ini apa namanya? Coba Rap, lo ada ini nggak? Gue kayaknya mau udahan dulu nih Rap. Oke. Penyemangat buat teman-teman, karena gue tahu ini kan yang kena dampak corona ini kita semua kena kan. Ya, semua orang yang lo lihat, kenalan lo atau siapapun pasti kenal lah dampaknya corona. Coba kita saling menguatkan Rap ke onyo-onyo lo itu Rap. Apa ya kalau lu ngerasa lu lagi susah banget, lu percaya aja banyak yang lebih susah, dan lu caranya lu nguatin diri lu adalah dengan lu nguatin orang lain, yaitu dengan lu nguatin teman-teman terdekat lu gitu loh. Tanya ke mereka. Iya, berbagi, tanya ke mereka. Tanya aja, please, tanya lu tuh gini loh. Maksud gua kalau ngobrol sama orang, chat pertama kali gue akan tanya gimana lu keadaan, sehat kan, apa segala. Itu tuh means a lot buat orang gitu. Jadi mungkin lu daripada lu
pikirin dunia ini muternya lu doang gitu, kenapa nggak lu tanya orang lain dulu gitu loh, orang lain gimana, apa yang dihadapin gitu-gitu, ntar lu akan ngerasa, akan refleks sama diri lu sendiri gitu, dan di situ lu akan saling menguatkan gitu, dan lu akan mulai bersyukur gitu, lu akan bersyukur, anjing, nyata gue masih dikasih kuat kasarnya gitu. Tapi kalau gue kayak gitu aja. Tapi emang ini apa ya? Ini bukan waktu yang tepat untuk kita mikirin diri sendiri gitu loh. Karena kayak gue juga kasihan loh kan. Gue kan ada di dalam grup komplek ya, grup komplek rumah gue ya. Tetangga gue itu udah mulai jualan semua, jualan lauk, jualan segala macam gitu loh. Iya udah pada kayak gitu. Apa ya? Sedih aja gitu nggak sih, Rap? Kayak pasti banyak orang yang lagi kesulitan gitu loh, Rap, sekarang, Rap. Iya nggak sih? Iya. Tapi pesan gue satu sih, ini mumpung banyak banget nih, beberapa 26.000 ya. So guys, sesulit-sulitnya kalau bisa jangan ngutang ya gitu, karena bahaya, bener gak? Maksudnya kalau ngutangnya ke temen atau ke keluarga yang lu yakin lu bisa bayar gitu nggak apa-apa, tapi kalau lu ngutang ke aplikasi gitu, no, janganlah gitu loh, nggak usah lah, itu kan bikin cuma akan nutup lubang, gali lubang, nggak ada habisnya. Ujungnya lu DM gue, minta duit buat bayarin utang lu. Nggak bener. Rap, ntar gitu. Kita kapan-kapan kita live bareng lagi ya. Yap. Gue abis ini mau meeting dulu sama elit global. Lo mau gue salamin apa sama elit global? Bilangin cobain, kalau mereka belum pernah coba Indomie, cobain gitu. Udah doang. Iya, biar nggak jahat gitu kalau kayak orang-orang gitu. Ini lo nggak nyadar apa dari tadi gue putar lagu kebangsaan lo, Rap? Iya, denger kok. Seneng. Moodnya kangen gak, Rap? Kangen banget, kangen. Lo nggak kangen jadi YouTuber? Nggak bosan jadi pengangguran? Gue mati.